Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'daha wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa untuk pertama kalinya di ranah online untuk mata kuliah agama. Nah, teman-teman sekalian, di kontrak kuliah kemarin Bapak menyampaikan materi-materi yang akan kita kaji bersama, dan sebagai awalan materi yang akan kita sama-sama didiskusikan yakni kaitan dengan agama, arti dan ruang lingkupnya. Agama ini adalah satu di antara hal-hal yang pokok yang melekat dalam diri manusia. Manusia dimanapun berada itu tidak bisa lepas dari yang namanya komponen agama. Bahkan dikatakan dalam karakteristik manusia itu disebut sebagai homo religious, homo religion, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki dasar atau pijakan agama. Bahkan kalau kita baca bukunya Karen Armstrong, dimuat atau dikutip salah satu pendapat ahli sejarah Jerman bernama Rudolf Otto yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya punya kekuatan, memiliki keyakinan, mengetahui sesuatu yang gaib, dan itu merupakan dasar dari agama. Dalam bukunya The Idea of the Holy tahun 1917, Rudolf Otto mengatakan demikian. Artinya bahwa secara fitrah, secara naluri, manusia punya kesadaran, punya kemudian istilahnya sense untuk mengetahui dan meyakini bahwa ada satu kekuatan gaib yang kemudian mengitari alam semesta ini, yang diyakini, dipercaya oleh manusia sebagai zat yang maha, segala maha begitu. Nah, seperti misalkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berusaha mencari siapa Tuhannya. Ketika bertemu dengan malam melihat bulan, Nabi Ibrahim meyakini, oh ini adalah Tuhannya. Begitu malam berlalu, datang siang, matahari pun tiba. Maka keyakinan sebelumnya keliru katanya. Kemudian meyakini bahwa Tuhannya adalah matahari. Nah, begitu hilang matahari, Nabi Ibrahim pun kemudian terbengong-bengong, lantas kemudian berpikir, merenung, dan mengambil konklusi atau kesimpulan bahwa Tuhannya lah adalah pencipta matahari dan pencipta bulan, bahkan pencipta alam semesta. Nah, keyakinan itu melekat dalam diri manusia dimanapun dan kapanpun. Bahkan seorang ateis pun itu tidak bisa lepas dari yang namanya percaya bahwa adanya satu kekuatan yang maha dari segala maha, yang kemudian mengurus alam semesta ini, kemudian memberikan rezeki kepada umat manusia begitu. Nah, kalau kita baca sejarah orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW, Arab waktu itu, mereka punya keyakinan hal yang sama. Ada satu zat yang mengurus, memberi rezeki kepada mereka. Makanya dalam klasifikasi tauhid ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah keyakinan seseorang akan adanya satu zat yang
kemudian mengurus. Bahkan orang jahiliyah tahu bahwa yang mengurus, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak punya keyakinan tauhid yang kedua, yaitu seorang menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya. Tidak ada sembahan yang lain. Bahkan dikatakan pula menurut William Smith bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki satu keyakinan monoteisme, satu keyakinan adanya satu Tuhan. Dalam bukunya The Origin of the Idea of God tahun 1912, dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah monoteisme, memiliki keyakinan satu Tuhan. Tapi karena keyakinan mereka terhadap satu Tuhan itu, mereka anggap Tuhan itu sangat jauh, sulit dijangkau, sulit digambarkan, mereka kemudian membuat Tuhan-Tuhan yang lebih rendah, yang bisa dijangkau, yang bisa digambarkan. Ini yang kemudian muncul keyakinan paganisme, meyakini dewa-dewa sebagai Tuhan mereka, memiliki satu kekuatan gaib yang bisa menyampaikan atau menjadi perantara ke Tuhan yang esa itu. Jadi naluri keyakinan itu akan senantiasa ada pada diri manusia. Oleh karenanya betul dikatakan bahwa manusia adalah homo religious, bahwa manusia adalah orang atau makhluk yang beragama. Nah, teman-teman sekalian, sebagai dasar bahwa perkataan agama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang masuk dalam rumpun bahasa Indo-Jerman, serumpun dengan Belanda dan Inggris. Memang agama kan ada pula yang mengartikan itu tidak, agama itu kacau. Jadi tidak kacau, orang yang memegang teguh agama itu kemudian dipastikan kehidupannya tidak akan kacau karena agama dianggap sebagai pegangan atau pandangan hidup begitu. Oleh karenanya orang yang beragama dipastikan tidak akan kacau kehidupannya begitu. Nah, agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian agama itu ini merupakan hasil atau serapan dari bahasa Sanskerta gitu. Bahasa Indonesianya adalah agama. Nah, dalam bahasa Jawa itu disebut igama dan dalam bahasa Melayu disebut ugama. Begitu. Nah, agama berarti peraturan, tata cara atau upacara hubungan manusia dengan raja. Nah, sementara igama artinya peraturan, tata cara, upacara dalam berhubungan dengan dewa-dewa. Sedangkan ugama ialah peraturan, tata cara dalam berhubungan antara manusia. Nah, walaupun derivasi maknanya cukup beragam, tetapi core-nya itu adalah peraturan. Peraturan yang kemudian mengatur hubungan dirinya selaku manusia dan selaku hamba kepada orang yang memiliki derajat di atasnya. Dan derajat yang paling tinggi tentu saja adalah Tuhan. Begitu. Jadi dengan adanya agama ini kemudian mengatur upacara atau mengatur urusan seorang manusia dengan Tuhannya. Begitu. Memang agama itu objek formalnya cukup banyak, tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang ajaran Islam tentu akan berbeda dengan sudut pandang Kristiani dan agama-agama lain. Makanya secara garis besar, secara umum bahwa agama ini berarti peraturan begitu. Peraturan yang kemudian tidak menyebabkan atau tidak membuat penganutnya mengalami kehidupan yang kacau begitu. Nah, dikatakan pula bahwa agama adalah the problem of ultimate concern, masalah yang mengenai kepentingan mutlak setiap orang.
Setiap orang tentu saja punya kepentingan yang berkaitan dengan hajat dirinya, begitu. Hajat dirinya atau kepentingan dirinya itu sangat beragam, sangat panjang, sangat banyak. Karena spektrum kehidupan manusia itu menyangkut masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah besar. Masalah ekonomi atau masalah iktisodia, masalah politik, masalah siasah dalam Islam, masalah pidana, masalah jinayah dalam Islam, dan banyak lagi masalah-masalah yang menjadi kepentingan umat manusia. Tentu saja karena dasarnya mereka punya satu kekuatan, meyakini adanya satu kekuatan yang bisa membantu terkait dengan kepentingannya, maka agama ini menjadi problem of ultimate concern, begitu. Menjadi eh, satu-satunya yang kemudian bisa membuat atau memberikan nutrisi terhadap keyakinan dirinya akan sesuatu yang goib itu, kekuatan yang besar itu. Makanya setiap orang dipandang ketika misalkan punya agama, maka dirinya dipastikan memiliki religiusitas yang tinggi, sehingga dalam kehidupannya mereka senantiasa lurus dan tidak serampangan, begitu kalau bahasa kasar, dalam menjalani kehidupan, karena mereka punya pegangan yang utama, yakni adalah agama. Nah, teman-teman, ada kemudian pengertian lain tentang agama ini, bahwa agama ialah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan, dan permohonan, serta membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama itu. Kalau dalam Islam, istilahnya bukan upacara, tetapi istilahnya ibadah dengan menjalankan syariat. Syariat Islam itu mengatur kehidupan muslim, manusia pada umumnya. Jadi kan kita tahu bahwa rukun agama, utamanya agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. 3 komponen ini harus melekat dalam diri umat Islam, diri manusia pada umumnya. Iman ini menjadi pondasi awal yang kemudian orang bisa melaksanakan syariat, gitu. Iman itu kan artinya percaya. Secara istilah dikatakan bahwa al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Kalau orang itu meyakini, mengimani Allah sebagai Tuhannya, maka implementasinya bukan hanya diucap saja, bukan hanya sebatas pembenaran saja, tetapi mesti ada pengejawantahan atau implementasi berupa amalan. Nah, amalan itu kemudian diformulasikan dalam bentuk syariat Islam, begitu. Syariat Islam atau jalan kehidupan Islami itu mesti kemudian dilaksanakan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah misalkan. Makanya komponen yang kedua, Islam, ini berkenaan dengan berpasrah. Kita berpasrah kepada Allah. Karena dia berpasrah kepada Allah, maka dia mesti kemudian menjalankan segala ketentuan-ketentuan dari Allah. Makanya kan dalam rukun Islam itu syahadat menjadi pondasi, kemudian sholat, kemudian zakat, saum, ibadah haji. Itu 5 ibadah mahdoh, ya, yang paling pokok, yang kemudian bisa menjadi ciri dirinya iman yang benar atau malah hanya sekedar iman, begitu. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam, bentuk implementasinya, maka keimanannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karenanya,
upacara dalam Islam ini bukan upacara yang sifatnya horizontal, tetapi ini transendental, vertikal antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung begitu. Secara langsung. Makanya ibadah sholat yang kita lakukan minimal 5 kali dalam sehari, itu sebetulnya dialog antara kita dengan Allah. Bentuk peribadahan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Kalau misalkan sebagian agama mungkin ada yang menjadikan patung-patung atau dewa-dewa sebagai perantara, tetapi Islam langsung sifatnya vertikal antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan perantara. Tentu saja kemudian aspek membentuk sikap hidup manusia ini kaitan dengan komponen yang ketiga tadi, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarok. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi jika kemudian engkau tidak mampu menyeolahkan engkau melihat Allah, maka engkau mesti yakin bahwa Allah pasti melihat engkau. Artinya bahwa ihsan ini sebagai tameng gitu, dalam menjalani kehidupan, membentuk sikap hidup begitu. Karena dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dia merasa dipantau oleh Allah sehingga amalnya hati-hati begitu. Dia beramal, dia melaksanakan amalan dengan sangat hati-hati. Karena apa? Karena dia punya keyakinan ihsan, dia punya sikap ihsan. Kalau sudah punya sikap ihsan, hidupnya pun akan hati-hati. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pilihan, menawarkan pilihan kepada umat Islam, umat manusia dua hal, mau surga atau neraka. Kalau surga ini jalannya, kalau neraka ini jalannya. Dengan tiga komponen tadi yang merupakan rukun agama, maka insya Allah umat Islam, umat manusia pada umumnya bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman, agama kalau kita mengacu ke pengertian tadi sebetulnya terbagi menjadi 3 rumpun ya. Itu bukan 2, tapi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan agama wahyu atau agama samawi begitu. Yang kedua ada yang disebut dengan agama ardi atau agama bumi. Ini bergantung atau disebut dengan agama tobai menurut kultur atau budaya manusia. Yang ketiga adalah asimilasi, akulturasi, dan sinkretisasi. Ini 3 makna yang berbeda, cuman core-nya sama, yaitu pembauran. Pembauran antara satu agama dengan agama lain, begitu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu yang tadi, kita bahas terlebih dahulu spektrum atau kaitan dengan Islam. Dalam Islam dikenal dengan din. Din yang turun dari Allah, disampaikan dengan wahyu kepada Rasulnya melalui Jibril untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, ini kaitan dengan agama samawi ya. Agama samawi. Jadi agama samawi ini bersumber dari Allah yang kemudian disampaikan kepada Rasul atau kepada utusan dengan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril begitu. Kita tahu berdasarkan satu ayat bahwa umat manusia itu diutus seorang rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus dari setiap umat itu seorang rasul. Kita tahu jumlah para nabi dan rasul itu sangat banyak, yang kita ketahui dan kita kenal ada 25 yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebetulnya sejatinya bahwa jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Dikatakan bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000. Sementara jumlah rasul ada 300
15, sangat banyak. Tentu saja kenapa banyak, karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad SAW ini rentang waktunya sangat panjang. Bermiliar-miliar umat manusia sudah hadir di dunia dan itu butuh bimbingan. Makanya janji Allah dari setiap umat itu ada seorang rasul, begitu. Tetapi yang memang betul-betul dikenal, yang betul-betul disampaikan dalam kisah-kisah ada 25, begitu. Dikatakan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sementara rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Memang antara nabi dan rasul itu ada perbedaan, namun sulit dijelaskan apa bedanya. Yang pasti jelas disampaikan hadis bahwa ya Nuh anta awalur rusul. Nuh, engkau adalah rasul pertama. Dan Nabi Adam sebagai nabi pertama. Nabi Adam itu kan Nabi Adam, Idris, Syed. Nah, ada Nabi Syed, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Jadi banyak-banyak nabi yang memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Seperti ada Nabi Khidir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Bani Israel itu pernah diberi keutamaan oleh Allah, banyak diutus para nabi. Setiap satu nabi wafat datang nabi baru, begitu. Bahkan sebelum nabi yang lama wafat, nabi baru sudah ada. Itu banyak sekali nabi dan rasul yang diutus kepada umat atau Bani Israel, begitu. Nah, jadi apa kemudian tugas utama dari rasul atau utusan Allah itu? Yaitu anibudullaha wajtanibut taugut, yaitu untuk kemudian menyuruh umat manusia menyembah Allah dan menjauhi taugut, begitu. Jelas bahwa tugas utama para rasul itu adalah kemudian menyempurnakan akidah di samping menyempurnakan akhlak. Akidah diluruskan, seperti misalkan Nabi Muhammad SAW datang kepada masyarakat Jeliyah waktu itu, diutus untuk kemudian menyempurnakan akidahnya yang sempat keliru, begitu. Tapi kata Allah, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang dapat wahyu, dapat hidayah, mohon maaf. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap atau berada dalam kesesatan, begitu. Kemudian kata Allah, fasiru fil ard fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah, bersiarlah kamu sekalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Jadi nabi itu diutus untuk menyempurnakan akidah umat manusia. Tentu saja di antara mereka yang diajak oleh rasul-rasul itu ada yang ikut mendapatkan hidayah, ada yang kemudian tetap dalam kesesatan. Yang sesat tentu saja nanti akan senantiasa disiksa oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat. Hanya Allah menyeru, lihatlah sejarah. Lihatlah sejarah bagaimana kamu melihat orang-orang yang mendustakan Rasul itu disiksa oleh Allah. Misalkan Fir'aun yang diberi kelebihan oleh Allah, kekuasaan, menjadi tokoh diktator gitu, karena sombong bahkan mengaku sebagai Tuhan oleh Allah, langsung kemudian diazab, begitu, karena mendustakan ajakan dari Rasul, begitu. Waktu itu zaman Nabi Musa alaihissalam diazab, ditenggelamkan di Laut Merah dengan pasukan-pasukannya. Kemudian ada Korun yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk harta yang melimpah ruah, kunci istananya dari emas, bahkan pintu-pintu dan sebagainya, saking kayanya itu terbuat dari emas. Tapi sayang, kikir, sombong. Kemudian Allah turunkan azab, harta dan istana-istananya oleh Allah ditelan bumi. Begitupun yang lain, ada Haman yang diberi kelebihan dalam bentuk kepintaran, tapi karena pintarnya kebelinger, sama diazab oleh Allah. Kemudian umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual pertama, kemudian diazab oleh Allah, dihujani batu, gitu. Itu semua sebagai bentuk ibroh, pelajaran buat kita
ternyata memang tugas mulia para rasul itu justru menyelamatkan umat manusia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter dari agama samawi. Nah, di antara agama samawi itu misalkan yang disampaikan kepada Nabi Musa ya Bani Israel. Kemudian kepada Nabi Isa ya kepada umat Nasrani. Dan itu sifatnya sementara, maksudnya ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk umatnya. Jadi sifatnya temporer, sementara. Datang nabi baru atau rasul baru, maka rasul baru menyempurnakan ajaran Islam sebelumnya. Begitu. Termasuk yang utama dan yang pasti adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu sudah jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu membawa ajaran Islam sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi umat sebelumnya ketika sudah datang Rasulullah SAW itu harus kemudian ikut kepada ajaran Rasulullah SAW kalau mereka merasa sudah atau merasa Islam begitu. Jadi sebagai penyempurna, dan kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW itu mesti kemudian senantiasa konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan atau menghidupkan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW begitu. Dan dipastikan bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ajaran Islam yang baru yang dibawa oleh Nabi setelah Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, sementara din Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama untuk sepanjang zaman, berlaku untuk semua bangsa, berpokok pangkal pada Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulnya. Jadi umat Nabi Daud punya kitab Zabur, dan itu temporer waktunya, berlaku hanya untuk umat Nabi Daud. Kemudian Nabi Musa punya kitab Taurat, itu berlaku untuk umat Nabi Musa waktu itu. Itu sifatnya temporer, sementara. Taurat ini kan biasa dikenal dengan perjanjian lama. Nah, datang kemudian Nabi Isa membawa kitab Injil, gitu. Berlaku untuk umat Nasrani, umat Nabi Isa waktu itu. Disebut dengan perjanjian baru biasanya dikenal. Dan datang Nabi Muhammad SAW menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran Islam sebelumnya yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, yang berpokok pangkal kepada kitab Al-Quran begitu. Dan ditopang oleh hadis atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasul terakhir membawa agama penyempurna ajaran Islam sebelumnya. Nah, makanya kita coba kaji telaah surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Setelah Nabi Muhammad ini kan kemudian berdasarkan ayat ini ditunjuk atau kemudian dilabeli oleh Allah sebagai seseorang untuk semesta alam, rahmat untuk semesta alam. Jadi tidak ada ajaran Islam yang lain selain yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Muhammad ada diutus begitu. Maka umat Islam pada khususnya itu harus berpacu atau mengacu kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin. Insya Allah rahmat, dipastikan rahmat bagi semesta alam. Dan itu terbukti ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah.
di Madinah mendapatkan banyak kepercayaan, bahkan dari kelompok yang di luar Islam, kelompok Yahudi, Nasrani waktu itu diangkat sebagai pemimpin Madinah, dan Rasulullah bisa mencerminkan rahmat lil alamin. Dibuatlah piagam Madinah yang kemudian mengakomodir semua kepentingan, dan Rasulullah dipastikan adil gitu, sehingga Rasulullah dipercaya untuk mengurus negara Madinah yang notabene masyarakatnya beragam agama, adat, etnis, suku, dan ras begitu. Kemudian mari telah surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini memberikan penegasan kepada orang-orang beriman supaya masuk Islam secara kafah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam dengan sempurna, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti hembusan-hembusan setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Jadi berislamlah secara kafah gitu. Justru kemudian Nabi Muhammad menghadirkan Islam yang menyeluruh begitu. Makanya kita tidak boleh kemudian punya anggapan nanti mungkin ada agama baru, Islam yang baru. Tidak, justru Islam yang kafah itu sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengikuti dan melaksanakan secara sempurna begitu. Memang kalau dalam Islam itu yang menjadi cerminan rahmatan lil alamin, yang cerminan bahwa Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tasamu. Ada sebuah ayat la ikraha fiddin begitu kan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama begitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau kita sudah masuk agama Islam, makanya tadi suruhannya udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam itu harus secara kafah, secara sempurna gitu. Tidak boleh setengah-setengah. Karena jelas penjelasan Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Di ayat lain Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairul islam dinan fala yuqbal. Jadi istilahnya kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka tidak dipastikan tidak akan diterima oleh Allah. Ini sudut pandang kita selaku orang Islam. Kita mesti punya keyakinan seperti ini. Kita tidak eksklusif, tetapi kita memang harus punya keyakinan itu. Terlepas kalau misalkan ada agama lain meyakini agamanya sebagai agama yang benar menurut mereka, itu silahkan menurut mereka. Tetapi kita punya keyakinan yang tegas bahwa agama yang benar yang di sisi Allah adalah agama Islam gitu. Nah yang kedua kita bahas coba agama ardi. Nah kalau agama ardi atau bisa dikatakan agama tobai ya, hasil kultur budaya manusia gitu, ini ragamnya cukup banyak begitu. Jadi kan agama ardi ini agama bumi, berasal dari pola pikir atau buah pikiran atau budaya kultur dari manusia begitu. Bukan berasal dari wahyu yang disampaikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala begitu. Agama ardi itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah agama primitif, itu kisaran 50 sampai 30 ribu sebelum Masehi. Contohnya ada animisme, ada dinamisme, ada totemisme. Animisme dan dinamisme hampir sama, ini punya
seseorang punya keyakinan bahwa dalam benda itu dalam benda itu punya kekuatan goib. Jadi sebelum agama datang sampai kepada mereka, mereka kan punya keyakinan dasar tadi ya, seperti saya katakan di awal, punya keyakinan bahwa ada satu kekuatan goib. Nah, orang-orang dulu agama primitif meyakini bahwa benda-benda itu punya keyakinan eh, apa? Punya kekuatan goib begitu. Nah, sementara totemisme adalah keyakinan atau pemahaman seseorang bahwa hewan atau binatang itu punya kekuatan begitu, punya kekuatan gaib. Kalau tadi animisme, dinamisme ini ke benda begitu. Misalkan animisme keyakinan bahwa batu besar itu punya kekuatan gaib sehingga kemudian disembah begitu, atau pohon besar yang usianya sudah tua begitu, mereka kayak meyakini di dalamnya ada dewa dan roh yang mengisi sehingga disembahlah oleh mereka begitu. Dinamisme pun sama, dinamisme cenderung misalkan ada orang yang punya gigi besar misalkan, itu dianggap orang yang punya kekuatan sehingga kemudian gigi besarnya itu disembah gitu. Dan banyak contoh lainnya kaitan dengan dinamisme. Sementara totemisme ini meyakini bahwa hewan itu punya kekuatan. Orang Eskimo itu biasa makan daging beruang, tetapi orang Eskimo meyakini bahwa nenek moyang mereka itu dari beruang, sehingga ketika ada orang Eskimo sudah tua renta mesti menghibahkan dirinya, merelakan dirinya untuk dimangsa oleh beruang karena keyakinan totemisme yang mereka miliki gitu. Nah, yang kedua adalah agama Madya atau pertengahan. Nah, agama ini kebanyakan bersifat panteisme, politeisme, atau monoteisme yang tidak murni. Agama Madya kemungkinan berasal dari perkembangan agama primitif atau kemungkinan sebagian berasal dari agama wahyu yang telah jauh menyimpang begitu. Nah, kalau agama Madya ini bisa dipastikan kisaran setelah primitif berkembang begitu. Nah, kebanyakan agama Madya ini sifatnya beragam, ada yang bersifat panteisme. Kalau panteisme ini menganggap bahwa semua adalah Tuhan gitu. Semua benda adalah Tuhan begitu. Jadi semuanya yang dilihat, semua yang kemudian menjadi perkara oleh manusia itu dianggap sebagai Tuhan. Sementara politeisme itu keyakinan banyak Tuhan begitu, atau monoteisme yang tidak murni. Kalau monoteisme kan artinya satu Tuhan tapi tidak murni. Jadi pastikan bahwa agama Madya ini kemudian berkembang. Nah, yang ketiga adalah agama filsafat begitu. Nah, agama ini lahir dari filsafat seseorang yang diagamakan. Jadi pemikiran seseorang yang kemudian menjadi agama begitu. Sebut saja misalkan Mirza Ghulam Ahmad, seorang Muslim yang katanya Muslim yang kemudian punya pemikiran yang justru dinilai menyimpang dari keislamannya. Dia meyakini dirinya sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Mirza Ghulam Ahmad ini kemudian mengeluarkan atau menfatwakan fatwa dalam kitabnya yang bernama Tazkirah katanya gitu, yang merupakan wahyu yang dia terima. Padahal dipastikan ajaran Mirza Ghulam Ahmad ini berdasarkan fatwa dari MUI dinyatakan kesesatannya gitu. Tapi
Ini salah satu gambaran ketika ada pemikiran seorang yang kemudian diagamakan begitu. Tapi kalau misalkan Mirza Ghulam Ahmad membuat agama baru selain Islam, saya rasa sah-sah saja begitu, silakan. Tetapi kalau kemudian Mirza Ghulam Ahmad dengan ajaran baru yang menyimpang dengan Islam pada umumnya tetap mengatasnamakan Islam, nah ini yang menjadi masalah begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada asimilasi, akulturasi, dan sinkretisasi. Nah, ada yang sengaja dicampur baurkan, ada yang bercampur karena desakan, ada yang bercampur karena pergaulan, dan ada yang bercampur karena hidup berdampingan. Pencampur bauran ini memang sulit dibendung karena kultur dan budaya serta pemikiran orang itu kadangkala beragam. Ada yang kemudian punya pemahaman ketika agama diasimilasi atau diakulturasi dan sinkretisasi ini akan menciptakan harmoni. Itu menurut pemikiran mereka. Tetapi dalam Islam, pencampur bauran, asimilasi dan akulturasi agama, pencampuran agama ini justru tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan begitu. Karena jelas Islam melarang keras, menyatukan ajaran yang hak dan yang batil. Di surat Al-Baqarah ayat 42 Allah menegaskan wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sekalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil lalu kemudian menyembunyikan yang hak, yang benar, sementara engkau tahu begitu. Tidak diperbolehkan. Nah, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, sekilas tentang agama dan ruang lingkupnya. Jadi agama itu setidaknya ada 3 rumpun, ada agama samawi, ada agama ardi, dan agama asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme, agama pembauran. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa mencari referensi lain, tapi setidaknya bisa menjadi stimulan kalian untuk ingin lebih tahu tentang agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.